Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan dengan saya Yesika Anggi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka Indonesia. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat penting terutama untuk wanita, yaitu pentingnya deteksi dini kanker payudara di usia muda. Pengertian dari WHO, kanker payudara disebabkan munculnya sel-sel abnormal di area payudara dan di area ketiak, sehingga dapat menyebabkan sebuah benjolan atau tumor di area payudara dan di area ketiak. Payudara ini biasanya menyerang wanita yang berusia 40 tahun ke atas, namun nyatanya juga bisa terjadi di usia muda. Menurut WHO, kanker payudara menyebabkan sekitar 670.000 kematian secara global di tahun 2022. Ironisnya, 60% dari kasus kematian tersebut terdeteksi di stadium lanjut, dikarenakan kurangnya kesadaran akan gejala-gejala kanker payudara. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, gejala kanker payudara yang sering disepelekan yang pertama adalah munculnya benjolan di area payudara dan di area ketiak. Gejala yang kedua adalah adanya perubahan di area payudara dan kulit payudara, semakin menghitam atau seperti kulit jeruk. Ketiga adalah munculnya cairan berwarna kuning atau berwarna putih di area putih. Gejala yang empat, munculnya rasa nyeri di area payudara hingga area ketiak. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa faktor yang sering kita temui dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara. Yang pertama adalah faktor keturunan dari keluarga, yang kedua adalah merokok, yang ketiga adalah mengonsumsi alkohol, keempat adalah serta pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Walaupun di usia muda dianggap mempunyai daya tahan tubuh yang baik, dengan gaya hidup yang tidak sehat dapat memicu beberapa penyakit yang serius. Salah satunya adalah kanker. Menurut artikel Adi Husada Cancer Center, pemeriksaan payudara sendiri bisa menjadi salah satu langkah untuk mendeteksi kanker payudara sejak dini. Untuk melakukan sadari, rekan-rekan dapat melakukan ini setiap bulannya sekitar 7-10 hari setelah masa haid berakhir. Caranya sangat mudah rekan-rekan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Rekan-rekan dapat berdiri di hadapan cermin dan amati apakah ada perubahan bentuk, kulit, dan warna di area payudara. Setelah selesai mengamati apakah ada perubahan tersebut, raba menggunakan 3 jari telunjuk di area payudara untuk memeriksa apakah ada benjolan di area payudara. Rekan-rekan sekalian, selain melakukan pemeriksaan sadari, jikalau ditemukan ada benjolan di area payudara, jangan ragu untuk datang ke tenaga medis atau rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk melakukan pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan USG. USG payudara diperuntukkan untuk wanita yang berusia 40 tahun ke bawah. Untuk wanita yang berusia 40 tahun ke atas bisa melakukan pemeriksaan menggunakan mamografi. Pemeriksaan payudara klinis ini dapat dilakukan setiap 1 tahun sekali untuk wanita-wanita yang mempunyai faktor risiko keturunan dari keluarga agar terdeteksi lebih dini, sehingga pengobatan tidak terlambat. Semakin cepat kita memeriksakan keluhan kita, semakin cepat juga ditangani. Deteksi dini adalah langkah yang menyelamatkan masa depan kita dan masa depan keluarga kita. Pada kesempatan saat ini, izinkan saya untuk menyampaikan kabar bahagia atau keberhasilan seorang survivor di umur 25 tahun. Ia terdiagnosa kanker payudara saat ia menempuh studinya di Universitas Australia. Keluhan awal yang ia rasakan adalah keluhan yang sepele, yaitu nyeri dan ada benjolan kecil di area payudara dan di area ketiak. Karena ia merasa ada yang tidak beres di area payudaranya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan medical check-up. Saat melakukan medical check-up, ada pemeriksaan penunjang yang ia lakukan. Yang pertama adalah USG. Setelah hasil USG itu keluar, dari dokter bedah onkologinya mengarahkan dan menyarankan untuk melakukan biopsi. Setelah melakukan biopsi, keluarlah hasil dan benar, ia terdiagnosa kanker payudara stadium 1. Kabar gembiranya, survivor ini sudah menyelesaikan 3 tahap pengobatan di Indonesia. Yang pertama adalah pembedahan,
kemoterapi, dan radioterapi. Saat ini ia sedang melanjutkan studinya di Universitas Australia dan menempuh pendidikan S2. Dari cerita ini membuktikan deteksi dini dapat menyelamatkan masa depan kita. Dari keluhan yang sangat sepele ternyata dapat menyelamatkan masa depan kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, maka dari itu kenali setiap perubahan di tubuh kita dan mari kita mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kesehatan adalah harta yang paling berharga yang kita miliki. Jangan tunggu sampai terlambat menyadarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mulailah dari langkah kecil, kenali setiap perubahan di tubuh kita dan jangan takut untuk melakukan deteksi dini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.